Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting dalam tatap maya ini untuk membahas skripsi. Oke, skripsi yang baik itu seperti apa sih? Inilah yang akan Bapak sampaikan kepada adik-adik pejuang skripsi yang dalam hal ini masih berjuang di penulisan proposal ilmiah. Oke, untuk itu Pak Hani coba presentasi terlebih dahulu biar teman-teman punya gambaran dulu nih. Punya gambaran dulu sebelum memahami pentingnya penulisan skripsi. Baik ya, kita langsung saja tanpa bertele-tele. Karya tulis ilmiah atau KTI itu banyak ragamnya. Satu di antara syarat wajib bagi mahasiswa ketika ingin dinyatakan lulus dan memperoleh gelar sarjana ialah ketika telah menyelesaikan yang namanya skripsi. Ya, skripsi hanya 7 huruf. Skripsi, namun 7 huruf ini kadang bisa sampai 7 tahun kuliahnya atau mau drop out. Tapi itu tidak diharapkan. Yang jelas teman-teman harus beranjak dari ketertinggalannya untuk mengejar sebuah prestasi. Karena yang sejatinya skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Namun sebelum kita sampai di skripsi, marilah kita bersama-sama membahas terlebih dahulu apa itu proposal ilmiah, ya. Karena skripsi ini bab 4 dan bab 5. Kalau proposal ini bab 1, 2, dan 3. Inilah yang akan kalian perjuangkan beberapa bulan ke depan sampai benar-benar kalian dinyatakan lulus sidang proposal, lulus seminar hasil atau pendadaran. Oke ya. Pak Ani lanjut dulu. Nah, ini bagian-bagiannya teman-teman. Jadi adik-adik mahasiswa, proposal ilmiah itu ada urutannya, tidak sekadar menulis tulisan yang penting lulus, tidak boleh begitu. Karena yang namanya ilmiah ini ada dasarnya. Baik, ada poin A, pengertian proposal ilmiah, yang kemudian poin B, struktur proposal ilmiah, yang C, fungsi proposal ilmiah, yang D, tujuan proposal ilmiah, yang E, manfaat proposal ilmiah, yang F, ciri-ciri proposal. Ini dia saling terkait. Yang G, syarat-syarat proposal ilmiah, yang H, jenis-jenis proposal ilmiah, yang cara penulisan proposal ilmiah. Nah, ini nanti akan Pak Hani jelaskan secara konkret biar teman-teman ini tidak sekadar menulis tapi benar-benar tahu asal-usulnya. Baik, pada umumnya ya pengertian proposal ilmiah itu pada umumnya adalah sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita harus menyusun rencana kegiatan terlebih dahulu. Rencana kegiatan yang disusun itu disebut proposal. Jadi rencana, Mas Mbak. Jadi kalau rencananya gagal, jangan berkecil hati. Yang penting sungguh-sungguh, insya Allah tidak gagal. Namun kalau dilihat dari sudut pandang keilmiahan, ya, kalau dilihat dari sudut pandang keilmiahan, proposal itu apa sih? Rancangan dari suatu usulan sebuah penelitian yang kemudian akan dilaksanakan oleh peneliti terhadap bahan penelitiannya. Ada perbedaannya, Mas. Perbedaan proposal karya ilmiah dengan proposal umum atau proposal non ilmiah terletak pada standar penulisan. Nah, mungkin adik-adik ketika semester 1 sampai 7 kemarin banyak mengikuti kegiatan, sering tuh buat proposal kegiatan, proposal peminjaman gedung, proposal permohonan dana, proposal sponsor, dan lain sebagainya. Tapi itu beda. Nah, yang ilmiahnya seperti apa, Pak Hani? Ya, kita lihat sama-sama ya. Nih, ini yang dikatakan ilmiah, Mas Mbak. Yang dikatakan ilmiah itu seperti ini. Nah, itu ada beberapa poin yang dikatakan ilmiah. Ya, misalnya ya, judul. Nah, adik-adik hari ini sudah menulis yang namanya judul. Pasti sudah judul kan? Tapi nanti Pak Hani coba koreksi. Nah, latar belakang masalah, rumusan, hipotesis, tujuan, manfaat ini masuk di bab 1. Di bab 1. Kemudian kajian teori masuk di bab 2. Gitu ya, ini di bab 2. Metode penelitian ada di bab 3. Bab 3. Dan yang membedakan proposal ilmiah dengan proposal yang tidak ilmiah itu yang mana Pak Hani? Kalau proposal ilmiah itu wajib hukumnya ada yang namanya daftar pustaka. Atau orang-orang sering mengatakan itu daftar referensi, sama. Nah, kita akan membahas ini, posisi ini. Karena tentunya adik-adik mahasiswa saat ini masih berada di tingkatan penulisan proposal. Ya, ingat sekali lagi proposal baru rencana. Jadi kalau nanti ada pergeseran, ada perubahan, menyesuaikan dengan keilmuan, itu biasanya hal yang wajar.
Baik, apa sih fungsi dari proposal ilmiah itu? Pertama, mendapatkan persetujuan. Nah, siapa yang menyetujui itu siapa? Ya, dalam hal ini dari fakultas, yaitu diwakili oleh program studi. Kemudian nanti Bapak dosen pembimbing satu atau dua, misal Pak Hani pembimbing satu dan dua, Pak Hani akan menyetujui juga lanjut judulnya. Kalau tidak lanjut, bisa jadi nanti ada revisi sedikit sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjakan. Kemudian kalian harus menyampaikan arti penting penelitian yang dilakukan. Bahasa kerennya itu novelty. Ada enggak kebaharuan di sini? Apakah hanya sekadar meneliti ala kadarnya? Tidak ya. Kemudian Mas Mbak juga harus menjelaskan seluruh kebutuhan penelitian sampai pada sarana memperoleh ini. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, tujuan proposal ilmiah apa sih? Tujuan proposal adalah untuk memberikan gambaran singkat terhadap rencana penelitian. Nah, nih, rencana penelitian yang akan dilakukan melalui proposal penelitian akan memahami segala kebutuhan yang direncanakan. Kemudian jangan lupa menaruhkan manfaat penelitian bagi peneliti. Ya, tentunya bagi mahasiswa adalah mutlak untuk membuat suatu kerangka kerja yang menentukan melalui langkah-langkah kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Itu manfaatnya ya. Kemudian dari sisi peneliti, penulisan proposal yang baik mempunyai beberapa keuntungan tertentu, yaitu nih, persamaan persepsi masalah, orientasi penelitian keseluruhan, pedoman pelaksanaan penelitian, kejelasan kegiatan penelitian, kemudahan evaluasi penelitian, proteksi pelaksanaan penelitian, persetujuan penelitian. Jadi dari poin A sampai dengan G, intinya nanti disetujui untuk maju ke seminar proposal. Nah, kemudian kami sebagai pembaca, taruhlah Bapak sebagai pembaca atau masyarakat itu menambah wawasan dan pengalaman. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan untuk rekomendasi, program atau kebijakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu biasa ya, secara umum. Ciri-ciri proposal ilmiah. Nah, ini. Proposal ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian. Bersifat metodis atau sistematis. Ini paling penting nih. Sistematis, nggak boleh loncat-loncat. Menggunakan ragam bahasa ilmiah yang baku. Nah, jadi nanti bukan analisa, tapi analisis. Bukan diagnosa, tapi diagnosis. Bukan konkret, tapi konkret, dan sebagainya. Proposal juga dibuat dengan singkat. Nanti Bapak akan koreksi. Proposal sebagai pemberitahuan pertama pada sebuah kegiatan. Proposal seharusnya diberikan pada donatur maupun instansi. Berisikan berbagai tujuan-tujuan. Proposal juga disusun dengan tujuan-tujuan yang biasanya disesuaikan dengan latar belakang pada sebuah kegiatan. Berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang dijilid. Proposal pada dasarnya berupa lembaran-lembaran yang berisi sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Proposal sendiri ada pihak yang mengajukannya. Siapa yang mengajukan proposal di sini adalah mahasiswa secara individu. Ingat ya, secara individu. Jadi kalian harus berjuang memang ini. Kalau perlu pantang pulang sebelum selesai gitu kan ya. Syarat-syarat proposal ilmiah, ingat, harus memiliki unsur sistematis. Sama ya tadi ya, kurang lebih aja penjelasannya. Jelas, mudah dimengerti, logis, masuk akal. Rencana kegiatan maupun penelitian yang akan dilakukan harus ditulis secara detail serta harus dapat direalisasikan. Jangan sampai kalian membuat proposal, judulnya itu tidak konsisten. Misalnya, analisis kinerja kepala sekolah dilihat dari sudut pandang masyarakat sipil. Wah, apa hubungannya? Dilihat dari sudut pandang apa? Mungkin gaya kepemimpinan, mungkin dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman di pendidikan, biasanya judul-judulnya itu harus sesuai dengan kependidikan. Misalnya implikasi, atau peranan, atau PTK, atau pengembangan. Nanti Bapak akan jelaskan lebih detail. Jika terdapat rancangan anggaran atau biaya kegiatan harus ditulis secara realistis dan akuntabel. Ini jika ada ya. Yang jelas kan memang agak sedikit keluar biaya nanti. Nah, jenis-jenis proposal ilmiah itu ada kuanti, ada pendidikan, ada kualitatif. Kalau kesehatan kita tidak ya, karena kalian adalah pendidikan dan pengembangan, ini bisa sebenarnya. Tapi membutuhkan waktu. Cuman kalau ada yang proposal pengembangan, Pak Hadi pasti senang ini. Karena dia benar-benar ingin meriset dan nanti akan hasilnya bahan ajar atau produk yang luar biasa tentunya. Nah, inilah titik poin daripada pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Cara penulisan proposal ilmiah. Dari sini kita sudah bisa menggambarkan, kita bersama bisa menggambarkan, oh judul kami ini bagus apa tidak. Lihat,
Mencerminkan isi penelitian yang berisi konsep atau hubungan antar konsep yang mendeskripsikan fenomena masalah yang diteliti, populasi tempat yang diteliti, dan metode penelitian yang dimuat pada lembar jilid. Lembar jilid maksudnya yang udah ditulis ya. Kemudian, judul tidak terbatas jumlah kata, akan tapi tidak terlalu panjang. Dalam kesempatan ini, pastikan judul kalian antara 10 sampai dengan 15 kata saja. Nah, jadi antara 10 sampai dengan 15 kata. Estimasi lebih banyak boleh, tapi tidak lebih daripada 20 kata. Mengapa demikian? Judul yang baik adalah judul yang singkat, padat, jelas, relevan, kemudian ada kebaharuan. Kalau judulnya lebih dari 15 kata, itu nanti takutnya variabelnya bertambah. Ketika variabel bertambah, berarti data kalian harus bertambah. Dan itu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena harus mewawancarai, memberikan kuesioner atau angket, dan sebagainya. Dokumentasi yang banyak. Namun kalau kalian 10-15 kata, ini ada judul yang sesuai dengan gaya penulisan. Nah, untuk itu silakan nanti dicek judulnya apakah 15 kata atau lebih. Ada toleransi tapi tidak sampai 20. Tidak sampai 20 kata. Mungkin karena itu nama SD-nya atau nama sekolahnya yang cukup panjang. Namun untuk judulnya Bapak menyarankan kalian itu 1 atau 2 variabel, tidak lebih daripada itu. Karena jenjang kalian masih strata 1 yang diharapkan dapat lulus tepat waktu sehingga langsung bisa mengikuti PPG atau mencari pekerjaan yang layak tentunya sebagai seorang pendidik. Ya, di judul juga harus tertera tempat penelitiannya kalau bisa sejelas-jelasnya gitu ya, biar orang tahu, oh ini menelitinya di Kota Samarinda, oh ini di Kecamatan Sungai Kunjang, oh ini di kelurahan apa misalnya, di desa di kelurahan atau desa apa, kemudian SD berapa, itu karena kependidikan ya. Nah, inilah yang akan kita bahas selama beberapa bulan ke depan, bagaimana kalian menyusun bab 1 pendahuluan itu. Ada yang namanya latar belakang. Latar belakang dimulai dengan kata-kata seperti ini. Dewasa ini, saat ini, masa ini, nah itu ya. Jangan latar belakang pada tahun 1963 pendidikan di Indonesia mengalami sedikit kemunduran diakibatkan terjadinya peristiwa ABC. Nah, itu terlalu jauh teman-teman. Jadi yang namanya latar belakang itu dasolen and design. Situasi hari ini dengan situasi yang diharapkan itu loh. Yang akan didesain nanti seperti apa? Oh, hari ini pendidikan sudah sampai di Merdeka Belajar. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada sekolah penggerak dan ada guru penggerak. Nah, itu latar belakangnya. Harapannya apa? Di tahun 2025 nanti akan terjadi peningkatan dalam mutu pendidikan dan pengajarannya. Nah, itu kalau berbicara latar belakang. Jadi jangan sampai latar belakang itu kan mengutip sejarah. Ingat, kita bukan cerita fiksi atau cerita non-fiksi yang tidak ilmiah. Ini adalah benar-benar cerita ilmiah yang berdasarkan data. By data, by riset, by sistematis. Jadi ada selikung atau pedomannya. Jadi ketika buat latar belakang, pastikan latar belakang kalian itu sesuai dengan harapan yang akan datang. Apa yang kalian tulis akan bermanfaat untuk kemudian hari. Bukan menceritakan yang ke belakang. Begitu ya. Kemudian rumusan masalah. Bapak sarankan untuk rumusan masalah menggunakan kalimat tanya bagaimana. Bagaimana, ini boleh dicatat ya. Kalau rumusan masalah menggunakan kalimat bagaimana. Kenapa bagaimana? Karena bagaimana ini mencari solusi atau cara penyelesaian. Gitu ya. Jangan di mana, jangan siapa, jangan kapan, atau di mana. Paling tidak mengapa atau apakah. Tapi yang lebih ideal adalah rumusan masalah adalah bagaimana. Silakan diperhatikan proposalnya nanti. Untuk tujuan penelitian, buatlah 2 menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Silakan kalian gambarkan tujuan umumnya seperti apa, tujuan khususnya seperti apa. Sehingga mendapatkan manfaat penelitian, yaitu manfaat dari segi teoretis dan manfaat dari segi praktis. Nah, inilah yang ditulis dalam bab 1. Jadi adik-adik mahasiswa yang berbahagia, di dalam bab 1 pendahuluan, silakan kalian amati apa yang terjadi di tempat kalian meneliti tersebut. Oh, terjadinya kendala pendidikan, dalam hal ini siswa kurang mampu atau guru tidak cekatan tanda kutip kurang mampu juga dan sebagainya, atau kepala sekolah yang meneliti, atau penelitian tidak kelas yang meneliti, atau pengembangan research and development
dan lain sebagainya tentunya. Nah, secara umum bab 1 itu ya, sekali lagi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dan untuk bab 2, tinjauan pustaka, adik-adik mahasiswa yang berbahagia tentunya, di dalam tinjauan pustaka berisi tentang teori yang berhubungan dengan topik atau masalah penelitian. Nah, teori atau topik masalah penelitian. Jadi teori-teori apa? Sesuai dengan judul. Kalau judulnya ada pengembang, mohon maaf, misalnya judulnya ada hasil belajar, berarti teorinya harus ada hasil belajar. Gitu ya. Hasil belajarnya berapa, Pak? Silahkan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak teori kalian, semakin bagus. Ya. Insya Allah Pak Ani bisa membantu. Kalau untuk teori-teori kependidikan, ini saya banyak memiliki koleksi buku-buku tentang pendidikan, teori pembelajaran, kemudian pembelajaran digital, pengembangan media dan teknologi pembelajaran, konsep manajemen dalam pendidikan, esensi pembelajaran, Indonesia Merdeka Belajar, penelitian pengembangan, pengantar dasar pendidikan, teknologi dalam pendidikan, perencanaan pendidikan, pembelajaran, dan lain sebagainya. Dan ini ada lagi tipe-tipe model pembelajaran, pendidikan karakter, ini inovasi pendidikan, perencanaan pendidikan, dan sebagainya. Ini ada lagi di bawah, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita bisa sharing. Kalian jika membutuhkan dokumen atau buku, silahkan sharing ke Bapak. Nanti Bapak akan coba membantu untuk referensinya. Yang jelas untuk referensi itu minimal 5 tahun ke belakang. Jadi kalau sekarang 2022, buku kalian kalau bisa 2016 ke atas. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 lah. 5-6 tahun boleh lah. Jangan sampai 10 tahun. Apalagi teori kalian itu sudah sampai pada tahun 1997. Ya, 1997 Pak Hani aja baru SD deh. Kelas 1 pula kan. Nah, jadi kalau untuk teori, silakan membaca buku atau artikel. Bapak sarankan kalau kalian tidak memiliki banyak kesempatan, silakan mengunduh artikel-artikel yang sesuai dengan judul penelitian kalian di Google Scholar dan lain sebagainya. Nanti Bapak akan coba jelaskan. Namun kalau untuk buku referensi, Bapak bisa membantu koleksi-koleksi buku Bapak. Ya, silakan kita sharing saja. Kerangka pemikiran, nah sesuai dengan kajian pustaka nanti. Jadi gitu ya, tinjauan pustaka berapapun judul yang kalian dapatkan dalam buku referensi ataupun artikel itu sangat bermanfaat. Karena referensi itu minimal 20 untuk S1 itu. 20 referensi. 10 artikel, 10 buku top banget itu. Dan minimal 5-6 tahun ke belakang. Jangan sampai 10 tahun. 2010 itu bukunya terlalu tua. Ya. Baik. Dan yang terakhir di bab 3. Di bab 3 itu adalah kerangka konsep dan metode penelitian. Kerangka konsep, suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dan masalah yang ingin diteliti. Metode penelitiannya pastikan kalian kuantitatif, kualitatif, atau PTK, bahkan pengembangan, research and development. Nah, itu keren banget itu sebenarnya. Tapi ya, Bapak tidak mewanti-wanti, silahkan saja kalau mana yang kalian anggap itu kalian dengan kemampuan keilmuan kalian, mau kualitatif atau kuantitatif atau PTK, saya persilahkan. Karena yang tahu lapangan tuh kalian. Pak Hani sebagai pembimbing hanya sekadar mengarahkan, memperbaiki kalau ada kesalahan, dan menguji kelayakan apa yang kalian tulis. Gitu ya. Daftar pustaka, berisi daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan dalam penulisan penelitian. Penulisan daftar pustaka merujuk pada gaya style Vancouver, IAAA, American Psychological Association, Modern Language Association. Tapi kalau di kampus biasanya menggunakan APA, American Psychological Association, yang nama, kemudian tahun, judul, tempat penerbit, dan nama dibalik ketika nama Bapak Hani Subakti menjadi Subakti Hani. Nah, ini selesai teman-teman. Ini tinggal contoh proposal ilmiah. Ada kuantitatif seperti apa, kualitatif seperti apa, kesehatan kita tidak ya, pendidikan seperti apa. Kalau kesehatan kita tidak karena kalian bagian dari bidang pendidikan, dan proposal penelitian pengembangan ada 4. Ini ada contohnya sudah Bapak lampirkan URL-nya atau peranalanya, linknya, silakan nanti bisa dilihat. Nah ini skripsi. Kita belum membahas skripsi karena kita masih di posisi proposal. Begitu ya. Oke.
Baik, itu penjelasan singkat. Namun sebelumnya Bapak mau memberitahukan di mana sih dapat artikel yang baik dalam bidang pendidikan. Jadi adik-adik mahasiswa tentunya bisa membuka apa ini? Membuka Google Scholar, ya. Membuka Google Scholar. Jadi adik-adik bisa membuka Google Scholar dosen-dosen kalian, ya. Bisa membuka Google Scholar dosen-dosen kalian dengan cara ya langsung saja kalian buka Google Scholar-nya. Misalnya Bapak aja deh ya, Pak Hani ya. Misalnya Pak Hani nih. Google Scholar Pak Hani. Nah, ini Google Scholar. Ini cara cari artikel. Nanti Pak Hani ajarkan cara cari buku. Ini Hani Subakti misalnya. Nah, terlihat ya punya Bapak ya, Dek ya? Terlihat ya? Nah, ini ada Google Scholar Bapak ini. Di sini juga tertulis jumlah kutipannya. Sudah 1072, H indeksnya 21. Ini yang mengutip. Jadi banyak adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa ataupun pasca sarjana yang sudah mengutip tulisan Bapak. Nah, ini salah satunya, ini buku-buku Bapak. Misalnya kalian mau meneliti tentang implementasi gerakan literasi sekolah. Nah, ini masa COVID kemarin ya. Atau ini nih, pengaruh bimbingan belajar terhadap hasil belajar. Nah di sini ada PDF-nya, teman-teman. Nah, PDF-nya. Nah, PDF-nya inilah yang kalian unduh. Nah, ini PDF-nya. Di artikel ini ya, sudah ngelink ke artikel dia. PDF-nya ini adik-adik unduh, teman-teman mahasiswa unduh. Ya kan? Silakan diunduh. Setelah diunduh kalian lihat ini. Kalian lihat atau kalian masukkan ke aplikasi Mendeley. Oh, Pak Hani pernah cerita nih bahwasanya pengaruh bimbingan belajar terhadap hasil belajar itu seperti ini. Nah, ini saya tulis dengan Ibu Eka Selvian Dayani ya. Nah, ini. Oh, bahwasannya belajar adalah proses dalam usaha memperoleh kepandaian atau ilmu kognitif sehingga berakibat pada kematangan. Nah, ini salah satu kutipan ini bisa kalian kutip menjadi kutipan langsung ataupun tidak langsung ketika dimasukkan ke aplikasi Mendeley. Bapak yakin kalian sudah diajarkan oleh dosen-dosen mata kuliah tentang Mendeley. Baik, itu tentang artikel. Sekarang kalau buku referensi kalian bisa buka website Bapak hanisubakti.com. Ya. Nah, ini website Bapak, website pribadi hanisubakti.com. Kalian buka linknya. Kemudian di sini ada Hani Subakti, seorang dosen, penulis dan peneliti, menu pilihan. Di sini ada artikel, jurnal, materi, dan tentang guru. Tapi Bapak sarankan, kalian ke sini saja. Biar langsung dapat banyak buku referensi. Buku Hani. Nah, buku gratis karya Hani Subakti siap serap setiap hari. Nah, jadi silakan di-download atau diunduh untuk dibaca dan disitasi juga bagus. Ini ada buku-buku referensi yang dalam bentuk PDF. Lengkap ya. Ini file PDF-nya lengkap. Kalau kalian cari di Google Book, itu tidak lengkap filenya biasanya. Tapi kalau di sini, bukunya lengkap. Sebentar, sambil menunggu terbuka otomatis. Ini ada teori pendidikan, dasar-dasar perencanaan pendidikan. Dan Bapak yakin kalau kalian nanti membaca akan memahami maksud dari setiap judul buku ini. Nah, ini silahkan di-download atau diunduh. Gimana caranya, Pak? Nah, kalian buka ini, baca buku. Ketika terbuka baca buku, berarti adik-adik sudah memiliki full book lengkapnya. Dasar-dasar perencanaan pendidikan. PDF dia. Ada 246 halaman. Silahkan kalian baca apa yang kalian mau. Nah, dasar-dasar perencanaan pendidikan. Nah, ini bukunya lengkap nih. Nggak ada yang terpotong ini karena jaringan saja. Nah, tuh ada bab-babnya itu sampai berapa halaman itu. Nah, ini. Silahkan ya. Nah, ini seperti itu.
Jadi untuk buku tadi ada di website, kemudian untuk artikel ada di Google Scholar, seperti ini tadi ya. Silahkan kalian mencari artikel itu minimal di Google Scholar dosen-dosen kalian terdahulu. Atau dosen-dosen kalian dulu, baru kalian boleh cari secara umum. Karena Bapak Ibu dosen kalian tentunya akan konsentrasi menulis, seperti halnya Bapak yang sudah Bapak lakukan. Ini syukur alhamdulillahnya sekarang sudah 2022, sudah 795 yang sitasi. Meningkat terus citasinya karena banyak mahasiswa yang membaca dan kemudian memasukkan di Mendeley dan mensitasinya. Nah, jadi cara dua referensi ini setelah masuk Google Scholar, masuk mendapatkan artikel, artikelnya ditaruh di Mendeley, Mendeley-nya nanti akan tersitasi otomatis dan lain sebagainya. Kemudian kalau buku, tulis judulnya dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, Bapak mau pastikan ketika kalian menuliskan skripsi atau judul skripsi itu harus benar-benar mengetahui cara menuliskan daftar pustakanya juga. Kalau pakai Mendeley, dia otomatis menyantumkan daftar pustaka versi APA, gitu ya. Misalnya seperti ini, kalau dia buku, kalau kalian tidak terampil menggunakan sitasi otomatis. Misalnya buku Bapak tadi ya, Subakti Hani, berarti kan Subakti, H, titik, tahun 2021, titik, judulnya misalnya inovasi pembelajaran, titik, Medan, ditulis di Medan, titik 2, Yayasan Kita Menulis. Nah, ini adalah salah satu contoh judul buku Bapak. Jadi kalau dia dalam judul buku, dia Hani Subakti dibalik menjadi Subakti, Hani, biasanya disingkat sekarang Subakti, H, titik, tahun 2021. Judulnya nanti dimiringkan ya, dimiringkan tulisannya. Kemudian Medan, kota penerbit, titik 2, Yayasan Kita Menulis. Ini salah satu contoh judul penulisan buku. Dan sekali lagi bukunya harus tahun 2019, 20, 21, 22 ya. 4, 5 tahun, 6 tahun lah paling banter. Jangan sampai bukunya di sini tahunnya berapa? Tahunnya tahun begini misalnya. Tahunnya tahun 2021. Salah. 2001. Wah, itu tua sekali deh. Jadi minimal ya 5 tahun ke belakang. Ya. Maksimal Bapak kasih batasan deh, masih boleh kalau 6 atau 7 tahun, tapi jangan sampai 10 tahun atau lebih. Seperti itu ya adik-adik mahasiswa yang Pak Hani banggakan tentunya. Kalian pasti akan bisa, suatu saat nanti kalian akan mengerjakan ini dengan baik dan progresnya itu harus terlihat. Progresnya itu harus terlihat. Mengapa demikian? Karena kadang mahasiswa ini terlena. Wow, judulnya terlalu bagus, ternyata variabelnya kebanyakan dan tidak selesai-selesai. Atau judulnya biasa-biasa aja, tapi selesai. Ingat sekali lagi, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, berhubung kalian masih strata 1 atau S1, silakan menulis dengan baik dan selesai. Untuk itu, urutan peristiwanya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi di dalam PowerPoint, ini benar-benar ditelaah, benar-benar dilihat kembali nanti adik-adik mahasiswa. Karena kalau bukan kalian yang mengerjakan, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan waktu semakin berputar. Bapak harapkan setelah penyampaian ini, kalian sudah langsung progres. Oh, judul penelitian saya kayaknya kelebihan nih kata-katanya. Apa yang salah? Nah, silakan direvisi. Latar belakang sesuai dengan yang Pak Hani jelaskan tadi, sampai manfaat penelitian, di bab 1 silahkan disusun. Kemudian kajian teori dan teman-temannya berdasarkan ketahunannya, yaitu tahun 2017 ya. 17, 18, 19, 20, 21, 5 tahun ke belakang. Metode penelitiannya sesuai dengan tempat, lokasi, berapa sampel atau populasi kalian, menggunakan kuanti atau kualitatif, teknik analisis datanya silahkan dipelajari sampai akhirnya daftar pustaka dan lampiran. Seperti itu. Jikalau ini sudah selesai, Bapak akan selalu meng-ACC teman-teman yang semangat. Adik-adik mahasiswa yang semangat, karena kalian sudah masyarakat dewasa, silahkan bersemangat untuk mengerjakan ini. Seperti itu ya. Baik, sampai di sini dulu mungkin yang bisa Bapak sampaikan terhadap materi ini. Semoga kalian semangat
Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ayo. Silakan yang ingin bertanya. Atau ingin membacakan judulnya yang akan diteliti nanti. Kira-kira sudah layak apa belum, Pak? Gitu ya. Masih aman ya? Masih tergambarkan atau masih meraba-raba nih? Wah, ternyata begini ya skripsi ya. Ya beginilah, Dek. Karena ini adalah karya tulis benar-benar ilmiah, jadi harus menggunakan aspek-aspek keilmiahan. Jangan sampai judul skripsi kalian tuh mengada-ngada seperti hal-hal yang bertele-tele, kemudian tidak membutuhkan apa atau tidak ada sampelnya misalnya. Data-datanya yang dibutuhkan itu tidak ada, itu jangan sampai seperti itu. Karena kalian sudah melaksanakan praktik apa kemarin PLP dan KKN, kalian sudah tergambarkan sebenarnya. Oh, ada kendala di lapangan di tempat kita mengadakan ini ada kendala. Nah, kendala itulah yang diselesaikan. Baik ya. Mungkin itu dulu. Selamat bekerja teman-teman. Selamat meyakinkan dirinya bahwasanya saya bisa dan saya mampu. Bapak akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.